sejarah inflasi di dunia. Inflasi telah terjadi sejak zaman dahulu, yaitu pada saat zaman kerajaan Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur sekitar tahun 330 Masehi. Kerajaan Bizantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditas yang ada di negaranya sebanyak mungkin ke negara-negara lain dan mencegah impor dari negara lain agar dapat mengumpulkan uang emas sebanyak-banyaknya. Tetapi yang terjadi, orang-orang harus makan, membeli pakaian, dan menikmati hidup dengan menggunakan uang atau kekayaan yang dikumpulkan tadi, di mana hal ini justru menaikkan tingkat harga komoditas di negara tersebut sehingga terjadilah inflasi. Sama seperti Kekaisaran Bizantium, Spanyol juga mengalami hal yang sama setelah era conquistadors atau era di mana kolonis Spanyol pergi menjelajah ke berbagai benua untuk melakukan penaklukan dalam rangka mencari rempah-rempah, dan juga Inggris setelah Perang Napoleon. Dinar di negara-negara Arab ataupun mata uang negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, Swedia, Rusia, bahkan Amerika, semuanya mengalami apa yang dinamakan inflasi. Inflasi menyerang Eropa dalam beberapa tahapan, dimulai dari Inggris dan Prancis pada tahun 1480-an yang kemudian meluas ke semenanjung Iberia pada dekade selanjutnya dan menyerang Eropa Timur pada tahun 1500-an. Di Inggris, harga kayu, ternak, dan biji-bijian meningkat 5-7 kali lipat pada tahun 1480 hingga tahun 1650. Sementara itu, barang manufaktur harganya meningkat sebesar 3 kali lipat. Akan tetapi, di lain sisi, gaji hanya meningkat kurang dari 0,5% per tahunnya. Sehingga masyarakat sangat mengalami goncangan akibat tekanan inflasi yang menyebabkan daya beli uang dan gaji pekerja menurun di tingkat yang dianggap sangat mencemaskan. Pada tahun 1870, Prancis juga mengalami inflasi dikarenakan adanya pertambahan penawaran emas akibat ditemukannya tambang-tambang emas baru di California, Australia, dan Afrika Selatan. Hal ini mengakibatkan turunnya harga emas relatif dibandingkan perak yang kemudian akan membawa pada turunnya nilai real emas atau naiknya tingkat harga seluruh barang kecuali emas. Hal ini sesuai dengan penelitian Jean Bodin pada tahun 1568 yang meneliti bahwa meningkatnya jumlah emas dan perak berhubungan erat dengan meningkatnya tingkat harga-harga secara umum. Inflasi terjadi dimanapun terhadap mata uang apapun termasuk emas dan pada periode kapanpun. Namun, menurut para ekonom, inflasi yang wajar yaitu inflasi rendah lebih baik daripada deflasi. Hal ini karena inflasi yang bersifat ringan justru mempunyai pengaruh yang positif karena dapat mendorong perekonomian lebih baik dengan meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bersemangat untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi merupakan gabungan harga-harga. Harga yang melambung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi, sementara itu harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain 1. Indeks harga konsumen, 2. Indeks harga perdagangan besar, dan yang ketiga GNP deflator. Indeks harga konsumen yaitu indeks yang mencatat, mengukur, serta menghitung harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Barang-barang serta jasa yang dianggap mempresentasikan belanja rumah tangga tersebut kemudian dihitung rata-ratanya. Di Indonesia, barang-barang yang dijadikan sampel dalam perhitungan IHK dikelompokkan menjadi 7 kelompok: bahan makanan, rumah, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, dan terakhir transport dan komunikasi. IHK sendiri dihitung dengan menggunakan rumus IHK 1 156 pada tahun dasar. Contoh barang harga pada tahun 1970
menggambarkan tingkat perubahan harga atau tingkat produsen, harga pembelian barang oleh produsen. Data IHP ini dapat digunakan sebagai indikator dini untuk harga grosir maupun harga eceran. Penghitungan IHP juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan neraca ekonomi PDB atau PDB, membantu distribusi barang, margin perdagangan, dan lain-lain. GNP deflator. Jenis indeks ini berbeda dengan jenis indeks yang lain. Dalam cakupan barang itu, GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP. Jadi lebih banyak jumlahnya bila dibanding dengan dua indeks di atas. GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP normal atas dasar harga berlaku dengan GNP yang di atas harga konstan. GNP deflator dapat rumus dan produsen. GNP deflator lalu contoh soal pada bulan 12 diperoleh GNP hasil penjualan dan bagian total Teori inflasi. 1. Teori kuantitas. Teori kuantitas adalah teori tertua yang membahas tentang inflasi. Tetapi dalam perkembangannya, teori ini mengalami penyempurnaan oleh para ahli ekonomi Universitas Chicago. Sehingga teori ini juga dikenal sebagai model kaum monetaris atau monetaris model. Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah 1. Inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang beredar baik uang kartal maupun giral. 2. Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. 2. Teori Keynes. Dasar pemikiran teori inflasi Keynes adalah bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang atau permintaan agregat melebihi jumlah barang-barang yang tersedia atau penawaran agregat. Akibatnya akan terjadi inflationary gap. Keterbatasan penawaran agregat terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Sama seperti pandangan kaum monetaris, Keynesian model ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek. Dengan keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat tidak sama atau heterogen, maka akan terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relatif rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar. Laju inflasi akan berhenti apabila salah satu golongan masyarakat tidak lagi memiliki daya beli untuk pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi suplai barang atau inflationary gap menghilang. 3. Teori struktural. Banyak studi mengenai inflasi di negara berkembang menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi di negara berkembang pada umumnya masih bercorak agraris. Mengenai teori struktural, ada 3 hal yang perlu ditekankan. 1. Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang. 2. Ada asumsi bahwa jumlah uang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga tersebut. 3. Inflasi bukan hanya disebabkan oleh faktor struktural. Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala struktural dalam perekonomian di negara berkembang sering disebut dengan struktural bottleneck. Struktural bottleneck terutama terjadi dalam 3 hal, yaitu 1. Suplai dari sektor pertanian atau pangan tidak elastis. 2. Cadangan valuta asing yang terbatas atau kecil akibat dari pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan impor. 3. Pengeluaran pemerintah terbatas. Beda dengan kaum monetaris yang memandang inflasi sebagai fenomena moneter yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam sektor moneter akibat dari ekspansi jumlah uang beredar,
kaum neostrukturalis menekankan pada struktur sektor keuangan. Dasar pemikiran kaum neostrukturalis ini adalah pengaruh uang terhadap perekonomian terutama ditransmisikan dari produksi. Menurut pemikiran kaum neostrukturalis, uang merupakan salah satu faktor penentu investasi dan produksi. Kaum strukturalis berpendapat bahwa selain harga komoditi pangan, penyebab utama terjadinya inflasi di negara berkembang adalah akibat inflasi dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena harga barang-barang impor yang meningkat di negara asalnya atau terjadinya devaluasi atau depresiasi. Selanjutnya adalah penyebab-penyebab dari inflasi. Yang pertama adalah demand pull inflation. Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan agregat demand, sedangkan produksi telah berada pada keadaan full employment atau hampir mendekati full employment. Apabila keadaan full employment telah tercapai, penambahan permintaan hanya akan menaikkan harga saja atau sering disebut dengan inflasi murni. Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada di atas atau melebihi GNP pada keadaan full employment, maka akan ada terjadi inflationary gap. Nah, inflationary gap inilah yang akan menyebabkan inflasi. Secara grafis digambarkan sebagai berikut. Kenaikan pengeluaran total dari C plus D menjadi D absen plus I absen akan menyebabkan keseimbangan pada titik B berada di atas GNP full employment atau titik YF. Jarak A ke B menunjukkan besarnya inflationary gap dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran total. Proses terjadinya demand pull inflation dapat dijelaskan sebagai berikut. Bermula pada graf B1 dan output D1, kenaikan permintaan total dari AD1 ke AD2 menyebabkan adanya sebagian permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran yang ada. Akibatnya, harga naik menjadi P2 dan output menjadi QFE. Kenaikan AD2 selanjutnya menjadi AD3, menyebabkan harga naik menjadi P3, sedang output tetap pada titik QFE. Kenaikan harga ini disebabkan oleh adanya inflationary gap. Proses kenaikan harga ini akan terus berjalan sepanjang permintaan total terus naik. Penyebab kedua adalah cost push inflation. Cost push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi ini dibarengi dengan adanya resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam agregat supply sebagai akibat kenaikan biaya produksi yang berimbas kenaikan harga dan menurunkan produksi. Kenaikan biaya produksi dapat diakibatkan karena naiknya tingkat upah atau naiknya harga bahan baku. Jika proses ini terus berlangsung, maka akan timbul cost push inflation. Gambar berikut menjelaskan proses terjadinya cost push inflation. Kenaikan harga selanjutnya akan menggeser kurva AS menjadi AS3 dan kemudian harga kembali naik dan produksi turun menjadi P2. Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke atas. Selanjutnya adalah mixed inflation. Dalam prakteknya, jarang sekali dijumpai inflasi dalam bentuk yang murni atau demand pull inflation dan cost push inflation terjadi secara sendiri-sendiri. Inflasi yang terjadi di berbagai negara pada umumnya adalah campuran dari kedua macam inflasi tersebut atau disebut sebagai mixed inflation. Secara grafis, interaksi antara demand pull inflation dengan cost push inflation dalam inflasi campuran dijelaskan menggunakan gambar ini. Mula-mula, perekonomian mempunyai kurva agregat demand AD1 dan kurva agregat supply AS1. Adanya kedua kurva tersebut membuat perekonomian berada dalam keadaan equilibrium pada tingkat pendapatan nasional full employment 0 YF dan tingkat harga pada YFA. Selanjutnya, karena kenaikan biaya produksi, agregat supply bergeser ke AS2, maka tingkat harga akan naik setinggi YUB dan terdapat kapasitas produksi nasional yang tidak terpakai atau deflationary income gap sebesar YUYF. Melihat adanya pengangguran dalam perekonomian, maka pemerintah harus mengurangi dengan membuat kebijakan ekspansi moneter maupun fiskal sehingga mengakibatkan bergesernya kurva agregat demand ke AD2. Sebagai akibatnya, tingkat kecepatan kerja meningkat, akan tetapi harga naik lebih tinggi.
Hal ini menimbulkan tuntutan kenaikan upah yang berarti agregasi supply kembali bergeser. Selanjutnya, dengan sendirinya kembali mengakibatkan meningkatnya tingkat harga dan menurunnya pajak yang mengharuskan pemerintah kembali mengadakan kebijakan ekspansi yang mengakibatkan tingkat harga naik lebih tinggi lagi dan demikian terus. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis inflasi. Yang pertama adalah inflasi berdasarkan asalnya. Nah, untuk inflasi berdasarkan asalnya itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, domestic inflation. Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi domestik cenderung timbul karena terjadinya defisit dalam belanja dan pembiayaan negara yang dapat dilihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, inflasi ini biasanya pemerintah akan melakukan kebijakan dengan mencetak uang baru. Yang kedua, imported inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini diakibatkan karena negara-negara yang menjadi mitra dagang negara mengalami inflasi yang tinggi. Inflasi mendorong kenaikan harga-harga di negara mitra dagang, utama yang disebabkan karena melemahnya nilai tukar yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Kenaikan biaya produksi tersebut biasanya akan disertai dengan kenaikan harga barang. Lalu yang kedua itu adalah inflasi berdasarkan sifatnya. Nah, inflasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah inflasi rendah atau creeping inflation. Inflasi rendah adalah inflasi yang mempunyai nilai yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Tapi inflasi ini sebenarnya dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi barang dan jasa lebih banyak. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation. Inflasi menengah merupakan inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi menengah biasanya ditandai oleh naiknya harga barang dengan cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi seperti ini biasanya disebut sebagai inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%. Yang ketiga itu ada inflasi berat atau high inflation. Inflasi berat adalah inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Inflasi ini pernah terjadi pada pertengahan tahun 1960 dan tingkat inflasinya mencapai 600%. Lalu yang keempat ada inflasi tingkat tinggi atau hyperinflation. Inflasi sangat tinggi merupakan inflasi yang ditandai oleh naiknya harga barang secara drastis hingga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilainya yang turun drastis sehingga lebih baik masyarakat menukarkannya dengan barang. Hubungan indeks harga konsumen dan inflasi. Indeks harga konsumen adalah hal yang paling sering dikaitkan apabila terjadi suatu inflasi, di mana semakin tinggi nilai indeks harga konsumen, maka akan semakin cepat juga laju inflasinya. Kaitan indeks harga konsumen dengan inflasi. Yang pertama, dasar untuk membuat suatu kebijakan ekonomi seperti fiskal dan moneter, seperti perkembangan indeks harga konsumen yang menjadi patokan oleh pemerintah saat menghitung laju inflasi dan nantinya hal tersebut dijadikan sebuah pertimbangan untuk menentukan kenaikan gaji PNS yang biasanya kemudian diikuti oleh perusahaan swasta, namun dengan pertimbangan yang berbeda. Yang kedua, indeks harga konsumen dan inflasi juga digunakan pemerintah saat menentukan batasan dari harga jual produk agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga maksimum di mana akan melindungi dari sisi konsumen serta minimum untuk melindungi dari sisi produsen. Yang ketiga, perkembangan indeks harga konsumen dan laju inflasi dapat menggambarkan bagaimana tingkatan dari kemajuan perekonomian suatu negara. Yang keempat, pergerakan dari indeks harga konsumen dan inflasi dapat dijadikan cara untuk mengetahui berbagai macam faktor yang dapat memicu atau menghambat kemajuan serta kemandekan ekonomi. Kelima, indeks harga konsumen dan inflasi dapat menggambarkan jumlah serta ketersediaan barang maupun jasa. Biasanya saat nilai indeks harga konsumen terus menanjak, maka pembelian persediaan dapat dipercepat untuk menghindar pembelian persediaan yang lebih tinggi. Yang keenam, indeks harga konsumen serta inflasi yang dibuat dalam periode tertentu dapat menggambarkan bagaimana tingkat kemakmuran dari petani. Yang terakhir, indeks harga konsumen dan inflasi dapat menjadi bahan pertimbangan para investor pasar modal saat jual beli saham. Rumus untuk menghitung indeks harga konsumen adalah indeks harga konsumen sama dengan harga sekarang dibagi harga pada tahun dasar dikali 100. Contoh menghitung indeks harga konsumen.
Harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2005 sebesar Rp10.000 per unit, sedangkan harga pada tahun dasar Rp8.000 per unit. Maka indeks harga pada tahun 2005 dapat dihitung sebagai berikut. Indeks harga konsumen sama dengan Rp10.000 dibagi Rp8.000 dikali 100 sama dengan 125. Ini berarti pada tahun 2005 telah terjadi kenaikan indeks harga konsumen sebesar 25% dari harga dasar, yaitu 125 dikurang 100 atau sebagai tahun dasar. Rumus untuk menghitung inflasi adalah inflasi sama dengan indeks harga konsumen periode ini dikurang indeks harga konsumen periode lalu dibagi indeks harga konsumen periode lalu dikali 100. Contoh menghitung inflasi. Pada guntingan berita di atas, Kepala BPS Hoiril Maksum mengemukakan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada bulan Oktober 2005 mencatat inflasi 28,57%. Terjadi kenaikan indeks dari 127,91 pada September 2005 menjadi 164,45 pada bulan Oktober 2005. Dikatakan pada berita tersebut terjadi inflasi sebesar 28,57% dari bulan September 2005 sampai Oktober 2005. Bagaimana kita menghitung angka 28,57%? Jadi inflasi sama dengan 164,45 dikurang 127,91 dibagi 127,91 dikali 100 sama dengan 28,57%. Jadi jelas bahwa angka 28,57% tersebut dihitung dengan rumus di atas. Efek inflasi. Inflasi dapat menimbulkan efek terhadap pendapatan, efisiensi, dan output. Efek terhadap pendapatan atau equality effect. Sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Yang dirugikan adalah orang yang berpendapatan tetap karena mengurangi nilai uang dan memperburuk kekayaan. Contoh lain yang dirugikan adalah orang atau pihak yang meminjamkan uang dengan bunga lebih rendah daripada laju inflasi. Pihak yang diuntungkan adalah mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang, di mana nilainya naik dengan persentase lebih besar daripada laju inflasi. Selanjutnya, efek terhadap efisiensi atau efficiency effect. Inflasi mengubah pola alokasi faktor produksi, menyebabkan permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain yang akan mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Memang tidak ada jaminan alokasi faktor produksi lebih efisien dalam keadaan tidak ada inflasi, tapi ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi akan mengakibatkan alokasi menjadi tidak efektif. Selanjutnya, efek terhadap output atau output effects. Inflasi mungkin dapat menyebabkan kenaikan upah. Alasannya, dalam keadaan inflasi, biaya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan upah mendorong kenaikan produksi. Namun, jika inflasi tinggi atau hyperinflation dapat menyebabkan efek sebaliknya, yakni penurunan output. Nilai uang real turun drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang cash, dan transaksi lebih mengarah ke barter yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan output. Inflasi bisa dibarengi kenaikan output ataupun penurunan output. Apabila produksi barang ikut naik, maka kenaikan produksi ini sedikit banyak dapat mengerem laju inflasi. Tapi apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh atau full employment, intensitas efek inflasi makin besar, yang sering disebut dengan inflasi murni atau pure inflation. Dampak inflasi. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian, tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi. Dampak positif dari inflasi bagi perekonomian yaitu jika tingkat inflasi ringan akan membawa pengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik.
yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Dampak positif dari inflasi bagi pengusaha yaitu penurunan nilai mata uang tidak akan merugikan sebagian kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap. Contohnya seperti pengusaha, karena para pengusaha mendapatkan penghasilan berdasarkan keuntungan. Dampak positif bagi debitur yaitu debitur akan merasa diuntungkan dengan adanya inflasi, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Dampak positif bagi produsen yaitu inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Dampak negatif inflasi bagi perekonomian yaitu pada masa hiperinflasi tidak terkendali, kondisi perekonomian menjadi lesu dan sulit berkembang. Masyarakat tidak bersemangat untuk bekerja, menurunkan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi karena nilai mata uang semakin menurun. Dampak negatif bagi pegawai atau karyawan berpenghasilan tetap yaitu penurunan nilai mata uang akan merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri, pegawai swasta, dan kaum buruh, karena secara real pendapatan mereka akan menurun. Dampak negatif inflasi bagi kreditur yaitu kreditur akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian utang debitur lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman. Dampak negatif inflasi bagi produsen yaitu inflasi yang tinggi sangat berpengaruh pada kenaikan harga-harga kebutuhan produksi, yang kemudian berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Dampak negatif inflasi bagi pemerintah yaitu tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan mengacaukan rencana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Cara mengatasi inflasi. Pengendalian inflasi secara umum oleh pemerintah terbagi menjadi kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan non-moneter. Kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar atau JUB. Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral. Bank sentral dapat mengukur uang giral melalui penetapan cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Kebijakan moneter Bank Indonesia dilakukan melalui beberapa instrumen. Yang pertama adalah politik diskonto. Kebijakan diskonto dilakukan oleh bank dengan cara menaikkan suku bunga kredit yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Yang kedua adalah politik pasar terbuka. Salah satu pengendali inflasi yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan cara menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal. Dan yang terakhir adalah peningkatan cash ratio. Peningkatan cash ratio dilakukan melalui kebijakan persediaan kas, di mana besarnya kas cadangan yang diwajibkan oleh BI kepada bank umum tergantung pada keputusan BI atau pemerintah. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian dapat mempengaruhi harga inflasi yang dicegah melalui penurunan permintaan total. Yang terakhir adalah kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan yang berkaitan dengan output, dan yang kedua, kebijakan penentuan harga dan indeks. Kebijakan yang berkaitan dengan output. Seremoni kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Kebijakan penentuan harga dan indexing. Kebijakan ini dilakukan dengan penentuan seiring harga, serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji atau upah. Kalau indeks harga naik, maka gaji atau upah juga dinaikkan. Perkembangan inflasi di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang, fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai penyakit ekonomi makro yang meresahkan pemerintah, terlebih lagi masyarakat.
Sejarah inflasi di Indonesia antara tahun 1950 sampai 2002 dalam pemaparan Akhtar Hussein antara lain dikelompokkan dalam 3 periode utama, yakni sebagai berikut. 1. Periode Soekarno. Pada periode ini, tingkat inflasi lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik, sedangkan pertumbuhan ekonomi seolah-olah dikorbankan. Saat itu, pemerintah lebih memilih untuk mencetak uang secara terus-menerus tanpa diikuti dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Akibatnya, di tahun 1965, tingkat inflasi menjadi sangat tinggi, yaitu mencapai 162,9%. Situasi ini mengakibatkan terjadinya kerusuhan di mana-mana dan bermuara pada kejatuhan Presiden Soekarno. 2. Era Soeharto. Pada era ini, pemicu yang mendorong inflasi adalah karena pemerintah terlalu fokus pada investasi dalam pembangunan yang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara. Hal ini menyebabkan pengeluaran APBN menjadi lebih besar daripada penerimaan rutin, atau dengan kata lain, pengeluaran pemerintah dalam investasi tidak dapat diimbangi dengan penerimaan. 3. Periode setelah krisis. Pembangunan ekonomi pada era ini hanya ditujukan untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan melalui peningkatan daya beli masyarakat. Penyebab inflasi berdasarkan sumber-sumbernya dapat dikategorikan sebagai berikut. Jumlah uang beredar. Menurut kaum klasik, ada keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Apabila jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Jumlah uang beredar akan berpengaruh positif terhadap inflasi apabila negara banyak mencetak uang. Hal itu menyebabkan semakin banyaknya jumlah uang beredar, sehingga nilai real uang akan semakin rendah atau menjadi murah. Hal ini ikut berdampak pula pada kenaikan harga barang atau yang biasa kita sebut dengan inflasi. Untuk melakukan penekanan terhadap jumlah uang beredar ini, diperlukan peran dari Bank Umum dan Bank Sentral. Misalnya, Bank Umum akan menaikkan suku bunga agar masyarakat tertarik untuk melakukan kegiatan menabung. Sementara itu, Bank Sentral akan bertugas mengawasi dan menentukan seberapa besar batas tingkat suku bunga yang akan ditentukan. Semakin sedikit uang yang beredar, maka dapat dikatakan ekonomi di suatu negara semakin kuat, dan inflasi tidak meningkat terlalu tinggi. Adanya pengaruh zaman yang semakin berkembang di era digitalisasi seperti saat ini. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan pemerintah melakukan gerakan yang diberi nama Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT mengenai cashless society atau pembayaran non-tunai. Konsep non-tunai ini dapat menekan inflasi karena peredaran uang fisik menjadi lebih sedikit, membantu proses transaksi menjadi lebih mudah dan cepat, menghemat anggaran untuk mencetak uang fisik, dan mengurangi risiko penularan penyakit akibat kuman yang menempel pada uang tunai yang digunakan secara berpindah-pindah tangan. Sebagian dari masyarakat pasti pernah bertanya-tanya, kenapa bank tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Bukankah bagus jika utang bisa terlunasi? Dan sebagian dari uang tersebut dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu dan korban PHK untuk memenuhi kebutuhan pokok, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Sebenarnya tidak ada yang salah apabila ada yang bersudut pandang seperti itu. Namun sayangnya, dalam perekonomian ada yang dinamakan hukum ekonomi. Itulah mengapa jika BI mencetak uang sebanyak-banyaknya meski demi alasan kebaikan, tetap akan berdampak berbahaya bagi perekonomian. Dalam kasus ini, jika DPR tetap meminta BI mencetak uang 600 triliun, pada akhirnya masyarakat akan memilih untuk menghabiskan uang tersebut, kemudian terjadi kelangkaan barang dan menyebabkan inflasi. Indonesia kemungkinan akan mengalami krisis moneter seperti yang pernah terjadi di tahun 98, yang pada masa itu terjadi inflasi sangat tinggi dengan persentase 70%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada saat itu mencapai 17.000 dalam beberapa bulan, dan akhirnya menyebabkan perekonomian terguncang. Secara nasional, permintaan keseluruhan terhadap barang maupun jasa yang bukan hanya satu barang biasanya disebut dengan aggregate demand. Aggregate demand akan naik karena jumlah uang beredar yang tinggi.
Banyaknya jumlah uang yang beredar menyebabkan masyarakat ingin terus melakukan kegiatan konsumsi daripada menabung, sehingga permintaan atas barang dan jasa ikut naik. Ada 4 faktor yang menyebabkan inflasi dari sisi permintaan agregat. Yang pertama adalah meningkatnya pengeluaran pemerintah, yang kedua meningkatnya permintaan barang untuk ekspor, yang ketiga meningkatnya permintaan barang untuk swasta, dan yang keempat, depresiasi nilai tukar meningkatkan harga untuk impor. Dalam jangka menengah, perekonomian mengalami penyesuaian melalui perubahan tingkat harga, sehingga tingkat pengangguran kembali ke tingkat alamiahnya. Melihat pergerakan kurva IS, LM, dan kurva Phillips, kita tidak bisa menentukan apakah inflasi akan semakin cepat. Di satu sisi, pengurangan permintaan agregat dapat menurunkan inflasi, tetapi di sisi lain, supply shock yang digambarkan pergerakan kurva Phillips ke kiri dapat meningkatkan inflasi. Perubahan inflasi tergantung pada pergeseran mana yang lebih besar, apakah dari sisi IS atau dari kurva Phillips. Untuk mengetahui kapan perekonomian benar-benar dapat membaik, dalam hal ini tergantung pada langkah kebijakan apa dan pencegahan apa yang diambil oleh suatu negara itu sendiri. Menurut Keynes, selama masih ada gap antara penawaran dan permintaan agregat, maka inflasi. Pengendalian inflasi di Indonesia. Inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat monetary policy, sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh dari cost push inflation lebih besar daripada demand pull inflation. Dengan berpedoman pada berbagai hambatan dalam pembangunan perekonomian Indonesia, maka perlu berbagai upaya pembenahan, yaitu 1. Meningkatkan suplai bahan pangan. Meningkatkan suplai bahan pangan dapat dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya subsektor pertanian pangan, modernisasi teknologi dan metode pengolahan lahan, serta penambahan luas lahan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan laju produksi bahan pangan, agar tercipta swasembada pangan. 2. Mengurangi defisit APBN. Mungkin dalam masa krisis ekonomi mengurangi defisit APBN tidak dapat dilaksanakan, tetapi dalam jangka panjang setelah krisis berlalu perlu dilakukan. Untuk mengurangi defisit APBN, pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutinnya, terutama dari sektor pajak dengan benar dan tepat, karena hal ini juga dapat menekan excess demand. Dengan semakin naiknya penerimaan dalam negeri, diharapkan pemerintah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dana dari luar negeri. Dengan demikian, anggaran belanja pemerintah nantinya akan lebih mencerminkan sifat yang relatif independen. 3. Meningkatkan cadangan devisa. Meningkatkan cadangan devisa dapat dilakukan dengan cara 1. Memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri atau current account, terutama pada perdagangan jasa agar tidak terus-menerus defisit. 2. Diusahakan agar dapat mengurangi ketergantungan industri domestik terhadap barang-barang luar negeri. Yang ketiga, mengubah sifat industri dari yang bersifat substitusi impor kepada yang lebih bersifat promosi ekspor, agar terjadi efisiensi di sektor harga dan meningkatkan net ekspor. 4. Membangun industri yang mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan memiliki kandungan komponen lokal yang relatif tinggi pula. 4. Memperbaiki dan meningkatkan kemampuan sisi penawaran agregat. Dapat dilakukan dengan cara: pertama, mengurangi kesenjangan output atau output gap dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya pekerja, modernisasi teknologi produksi, serta pembangunan industri manufaktur nasional agar kinerjanya meningkat. Kedua, memperlancar jalur distribusi barang nasional supaya tidak terjadi kesenjangan penawaran dan permintaan di tingkat regional atau daerah. Ketiga, menstabilkan tingkat suku bunga dan menyehatkan perbankan nasional. Tujuannya untuk mendukung laju proses industrialisasi nasional. Keempat, menciptakan kondisi yang sehat dalam perekonomian agar market mekanis dapat berjalan dengan benar dan mengurangi atau bahkan menghilangkan segala bentuk faktor yang dapat menyebabkan distorsi pasar. Kelima, melakukan program deregulasi dan debirokrasi di sektor real, karena acap kali birokrasi yang berbelit dapat menyebabkan high cost ekonomi. Dengan menggunakan dua pendekatan, monetaris dan strukturalis, pada komposisi yang tepat, maka diharapkan bukan saja dalam jangka pendek inflasi dapat dikendalikan, tetapi juga dalam jangka panjang.
Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi atau TPI di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah atau TPID pada tahun 2008. Koordinasi tersebut dilakukan melalui Forum Tim Pengendalian Inflasi atau TPI dan Kelompok Kerja Nasional atau Pokjanas, TPID di tingkat nasional serta TPID di tingkat daerah. Koordinasi pengendalian inflasi tersebut diperkuat dari sisi dasar hukum dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017. Setidaknya ada 3 poin yang akan menjadi prioritas TPIP dan TPID untuk mengendalikan inflasi, yaitu 1. Sinergi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. 2. Adaptasi dalam inovasi. Inovasi dalam penggunaan teknologi digital untuk memperpendek mata rantai dari produsen ke konsumen. 3. Membuka kerjasama perdagangan antar daerah. Tujuannya untuk mengoptimalkan lembaga ekonomi di pedesaan dan usaha milik daerah atau BUMD. Selanjutnya ada debat kebijakan aktivis dan non-aktivis. Semua ekonom memiliki tujuan kebijakan yang sama, yaitu meningkatkan kesempatan kerja yang tinggi dan stabilitas harga. Namun, mereka seringkali memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivis berpedoman pada mekanisme koreksi diri melalui penyesuaian harga dan upah yang relatif lambat dan peran pemerintah dalam melakukan kebijakan aktif, akomodatif, dan diskresi untuk menghilangkan pengangguran yang tinggi. Sebaliknya, non-aktivis percaya bahwa kinerja perekonomian membaik jika pemerintah mencegah kebijakan aktif untuk menghilangkan pengangguran. Pada titik ini, output agregat Y1 lebih rendah daripada tingkat alamiah dan perekonomian mengalami pengangguran yang tinggi. Pembuat kebijakan dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, pada non-aktivis yang tidak melakukan apa-apa, kurva penawaran agregat jangka pendek secara perlahan akan bergeser ke kanan sepanjang waktu yang mendorong perekonomian dari titik satu aksen ke titik satu, di mana kondisi pengerjaan penuh. Yang kedua, menurut pandangan aktivis yang akomodatif berupaya untuk menghilangkan pengangguran yang tinggi dengan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan ke AD2 dengan melakukan kebijakan ekspansioner. Jika pembuatan kebijakan dapat menggeser kurva permintaan agregat ke AD2 secara instan, perekonomian akan segera bergerak ke titik 2 di mana pengerjaan penuh tercapai. Namun, ada beberapa jenis kelambatan atau lag menghambat pergerakan sebagai berikut. Yang pertama, kelambatan data, yaitu waktu yang dibutuhkan bagi pembuat kebijakan untuk memperoleh data yang menjelaskan pada mereka apa yang terjadi dalam perekonomian, seperti data akurat PDB yang tidak tersedia hingga beberapa bulan. Yang kedua, ada kelambatan dalam mengenali, yaitu waktu yang dibutuhkan pembuat kebijakan untuk yakin apa yang disinyalkan data mengenai perekonomian di masa depan. Yang ketiga, ada kelambatan legislatif, yaitu menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mengesahkan peraturan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tertentu. Yang keempat, ada kelambatan implementasi, yaitu waktu yang dibutuhkan bagi pembuat kebijakan untuk mengubah instrumen kebijakan yang mereka telah buat untuk mengambil kebijakan yang baru. Yang kelima, ada kelambatan efektivitas, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu kebijakan secara nyata mempunyai dampak terhadap perekonomian. Posisi aktivis dan non-aktivis, di mana aktivis memandang proses penyesuaian upah dan harga berjalan sangat lambat. Kebijakan non-aktivis dianggap terlalu mahal karena pergerakan perekonomian yang lambat kembali ke tingkat pengerjaan penuh sehingga membuat kerugian output yang besar. Meskipun demikian, 5 kelambatan yang dijelaskan tadi menghasilkan keterlambatan 1 atau 2 tahun sebelum kurva permintaan agregat bergeser ke AD2. Kurva penawaran jangka pendek bergeser sedikit selama waktu itu. Jalur yang tepat untuk dilakukan pembuatan kebijakan adalah kebijakan aktivis yang menggerakkan perekonomian. Sedangkan pada non-aktivis memandang proses penyesuaian upah dan harga lebih cepat dan kebijakan non-aktivis lebih murah karena output segera kembali ke tingkat alamiah. Non-aktivis menyatakan bahwa
pergeseran kurva permintaan agregat ke AD2 dengan kebijakan aktivis akomodatif mahal karena menghasilkan volatilitas tingkat harga dan output yang lebih banyak. Volatilitas ini terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk menggeser kurva permintaan agregat ke AD2 tidak substansial, di mana proses penyesuaian upah dan harga lebih cepat.